Halo semuanya, welcome back to my channel guys. Perkenalkan aku Kausar Beakyajis, aku mahasiswa Universitas Diponegoro dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dari angkatan 25 teman-teman. Nah teman-teman kita lanjut ya teman-teman, kita udah di basic coding part 4 teman-teman. Nah kalau misalkan ada yang nanya kenapa layoutnya tiba-tiba berubah nih teman-teman. Biasanya itu aku record, muka aku kan pakai HP ya teman-teman. Nah tapi, belakangan ini tuh bukan belakangan ini sih, baru tadi memori aku tuh penuh banget dan aku nggak ada waktu buat ngapus-ngapusin videonya guys. Jadi mohon dimaklumi ya. Kenapa? Aku selalu milih buat pakai kamera HP karena lebih bagus daripada kamera ini, gitu teman-teman. Terus juga ini mirror, kan kegantengan saya nih. Nggak, bercanda bercanda bercanda. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman. Kita hari ini bakal belajar apa aja sih teman-teman? Nah, sekarang kita tuh bakal belajar perintah list teman-teman. List atau array. Nah, teman-teman, jadi aku ini ingin menjelaskan. Yang pertama kita bakal belajar eh, length nih teman-teman. Length itu eh apa ya? Sorry. Oh, length itu adalah ada berapa banyak isi di dalam list yang kita buat gitu teman-teman. Terus yang kedua, print list. Nah, print list itu kita bakal nge-print listnya gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan ini print grocery list satu itu maksudnya gini teman-teman. Print yang ada di list grocery list terus list yang pertama. Nah, teman-teman, ini sebenarnya salah ya teman-teman. Nge-print isi list pertama. Ini sebenarnya nge-print isi list yang kedua, teman-teman. Kenapa? Karena counting-nya itu dari 0 dulu baru ke satu bukan dari satu. Paham nggak? Nanti kita bakal jelasin di selanjutnya. Terus yang keempat itu ada grocery list dot append. Nyinyi maksudnya itu eh menambah elemen, teman-teman, menambah elemen yang ke dalam list. Nah, elemen apa yang ditambahin? Ini, nye, teman-teman. Terus yang kelima itu ada if grocery list contains floor. Maksudnya itu ada kondisi apabila elemen yang ditanyakan which is floor ada di dalam list atau tidak loh, teman-teman. Gitu. Yuk kita mulai aja sekarang. Oke ya teman-teman. Nah, di sini eh sorry kita hapus dulu ya teman-teman. Delete the previous. Nah, sorry. Nah, eh untuk membuat list teman-teman, teman-teman itu perlu make a list teman-teman nih di sini. Make a list. Nah, di sini aku mau mencontohkan absen kelas A. Nah, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita langsung keluar ada list apa yang namanya? List absen kelas A gitu teman-teman. Nah, di sini masih empty teman-teman. Nah, sekarang kita masukin apa aja yang ada di siapa aja yang ada di contoh Alka. Terus habis itu nambah yang kedua Arya. Terus habis itu yang ketiga nambah Berlin. Yang keempat tambah Bella. Nah, di sini aku contohin di sini ada absen kelas A gitu, teman. Nah, sekarang untuk yang pertama, sorry, cara membuat list itu seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah terbuat list absen kelas A teman-teman, which is isinya ada Alka, Arya, Berlin, sama Bella teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang pertama kita bakal belajar print length. Ada berapa banyak isi dalam list teman-teman. Sorry. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya itu kita bakal eh belajar length teman-teman, which is ada berapa banyak isi di dalam list teman-teman. Nah,
kita itu butuh when green flag click, say hello, habis itu di, variabel which is, nah, length of absent class, teman-teman. Kita lihat ada berapa? 4, teman-teman. Nah, di sini bisa ditambahkan juga kayak ini, teman-teman. Misal, eee, kelas A ada, eee, ada contoh berapa, kan green flag list kelas A ada 4 orang, gitu, teman-teman. Nah, itu fungsi link, teman-teman, atau ada berapa banyak. Nah, selanjutnya ada print list, ngeprint isinya, teman-teman, isi listnya itu. Nah, ini teman-teman bisa di ini kita taruh dulu di sebelah kanan, say absen kelas A. Misal, coba kita coba, tuh. Jadi ada Alka, ada Arya, ada Berlin sama Bella, gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan, kalau apa, kalau ngeprint ini gampang ya, teman-teman. Kita lanjut aja. Yang ketiga, print grocery list dalam kurung satu sama dengan ngeprint isi list kedua. Nah, ini itu berlaku kalau misalkan di wrap list, teman-teman. Kalau di Scratch enggak, karena Scratch itu bahasa Melayu, jadi menurut aku sangat mudah dimengerti gitu, teman-teman. Nah, untuk, eee, ngeprint list keberapa, itu tuh bisa di sini nih, teman-teman. Contoh, say ini kita taruh dulu di sebelah kanan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa, di di nah ini, item one of absent class A, teman-teman. Nah, di sini kalau item pertama berarti angka, misal item kedua itu berarti Arya, terus item ketiga berarti itu Berlin, item keempat itu Bella, teman-teman. Di sini aku contohin item keempat, misalkan. Kita coba Bella, tuh, teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk ngeprint si, eee, salah satu yang ada di dalam list ini bisa pakai item atau ini, teman-teman. Selanjutnya itu ada grocery list dot append nye 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 nye. Ini menambahkan elemen yang ke dalam list, teman-teman. Nah, itu bisa di sini, teman-teman. Teman-teman bisa ini nih, add thing to absent class A, teman-teman. Nah, di sini kita misalkan kita tambahkan, mmm, Ardika misalkan. Nah, kita coba, eee, say absent kelas A, terus habis itu, eee, wait, mana wait 1 second, terus add Ardika, terus say, eee, absent kelas A lagi. Aduh, sorry, agak pikuk ya. Nah, jadi di sini kan ada say absennya kelas A yang pertama tanpa Ardika, yang kedua dengan Ardika. Kita coba. Alka, Arya, Berlin, Bella, Ardika. Gitu, teman-teman. Jadi otomatis ditambahkan gitu, teman-teman. Ardikanya masuk. Tuh. Selanjutnya kita coba di eh itu kan kalau misalkan menambahkan, elemen di list-nya ya, teman-teman. Terus yang terakhir ada kondisi nih, teman-teman. If grocery list contains flour, maka bla 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 bla. Nah, sekarang kita belajar if, teman-teman. Ini kita taruh dulu di sebelah kanan. Nah, itu pertama kita di ini, teman-teman, di my variable dulu. Nah, di sini teman-teman lihat ini ada, eee, kayak
dengan itu pun ya, sorry. Nah, baru ini itu kayak contoh di operator teman-teman, which is kayak tools pengkondisian gitu. Nah, misal nih teman-teman, kita, if teman-teman, kita if, ini, nah, if absent class A contain, oh jangan deh, kita jadiin boolean, output boolean coba ya, true or false gitu teman-teman. Nah, jika absen kelas A mengandung, eee, mengandung siapa ya, Andika, maka terjadi apa teman-teman? Belum selesai teman-teman, sorry sorry sorry. Nah, eee, say hello, coba kita say hello, tuh teman-teman. Coba kalau misalkan, absen kelas A tidak contain Ardika, contoh di, eee, contoh selain itu misal, Pierre Jonivas, siapa ya? Kan di sini nggak ada, kita cari yang nggak ada, siapa ya teman-teman? Aduh, teman aku kebanyakan lagi, siapa ya? Contoh di kelas A oh tidak ada ini, Audrey, akan menjadi tidak ada teman-teman, karena Audrey itu tidak ada di dalam list kelas A gitu teman-teman. Nah, udah paham ya teman-teman? Sekarang, dari kelima poin ini berarti ada, pertama ini ada length nih teman-teman, habis itu yang kedua ada absen, print, mana absen? Oh ini nih, print absen, yang nge-print habis itu ini untuk menambahkan elemen, habis itu ini untuk manggil salah satu dari list, yang kelima ini ada pengkondisian teman-teman. Sekarang kita coba di repeat. Nah oke teman-teman, sekarang kita pertama-tama buat list dulu teman-teman. Nah, cara untuk membuat list itu gampang banget kalau di klik. Contoh, di sini aku mau masukin list absen A, teman-teman. Kan, nah, teman-teman kurung buka. Nah, contohnya ada Alkana, itu Berlin, habis itu Arya, ma enggak, kita samain ya. Arya itu list kedua teman-teman. Alka, Arya, mmm, Berlin, habis itu Bella, dah tutup. Sorry, Bella. Nah, list-nya udah terbuat teman-teman, habis itu, oh kita coba, eee, data plus kali ya? Coba umur, kalau nah, ada 18, 19, 18, 17. Yuk kita yuk. Nah, ini ada 2 list teman-teman, ada alasan kelas A sama ada umur kelas A, teman-teman. Nah, kita yang pertama dulu contoh print length atau ada berapa banyak isi dalam list, teman-teman. Kita copy, Ctrl V, print length, absen kelas A. Ada berapa, teman-teman? Oh, sorry, tidak ditutup, teman-teman. Nah nah, oke, kita ulang. Maaf ya, teman-teman. Kita ulang. Alpha is not defined. Oh, maksudnya is not defined itu ini teman-teman,
kita jangan kita supaya belajar bareng teman-teman, jadi kalau misalkan salah kita koreksi bareng-bareng ya, aku lupa jadi, kalau misalkan ada di dalam list itu perlu di-define teman-teman. Maksudnya define tuh, dikategorikan ini data string, data integer, atau data flow teman-teman. Teman-teman bisa kalau data string kita tambahin seperti ini. Nah nah, habis itu eee, nah, banget. Sekarang umur kelas A itu kan karena integer teman-teman bisa, eee, int. Nah, ini teman-teman, udah terdefinisi dua-duanya. Kita coba, it's not subscribable. Coba kita hapus ya. Nah, udah jadi teman-teman. Nah, print len absen kelas A yaitu ada 4, itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke peringkat kedua. Ini kita taruh aja lah ya supaya nggak hilang. Itu ada print list teman-teman. Nah, kalau print list itu kita print aja, print kurung buka absen kelas. Nah, ini aku kasih, apa namanya, komen dulu ya teman-teman. Jadi supaya dia itu tidak terbaca oleh tracklist-nya teman-teman, bahasa Python-nya. Kita run. Nah, ada AK, ya, Kevin, dan Bella. Tuh, teman-teman. Sekarang kita contohin, print grocery list atau ngeprint isi list yang ada, ngeprint salah satu yang ada di dalam list teman-teman. Nah, sekarang kita coba pakai data umur kali ya, umur maksudnya. Ini kita komen dulu, print kurung buka umur kelas A. Nah, untuk, kita lihat, apa namanya, list keberapa, itu tuh kita pakai kurung buka teman. Nah, kita coba, list pertama teman-teman. Tep, kita print 19 teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa teman-teman ini itu nge-print-nya 19? Kenapa bukan 18? Kan yang ditanyain itu, week pertama. Nah, gini teman-teman, kita lihat lagi di tabelnya, counting-nya itu from 0 to 1 teman-teman. Nah, jadi untuk menghitungnya itu, kalau misalkan di replit, itu tuh ngitungnya dari 0 dulu baru seterusnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan 18 ini jatah ke 0 teman-teman. Nah, kita coba 18 gitu teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham? Paham dong. Kalau misalkan teman-teman udah paham, boleh tanya di komentar di bawah ya. Sekarang kita lanjut ke projective atau activity keempat. Let's go. Oke teman-teman, kita lanjut ke projecting atau kita sebut activity 4 teman-teman. Nah, di sini aku bakal ngebuat project, hmm, ini teman-teman. Jadi kita itu bakal buat game teman-teman. Kita menebak siapa aja yang ada di kelas A gitu teman-teman. Nah, pertama itu kita nebak kelas A itu siapa dengan 3 kesempatan. Kalau misalkan bener skornya nambah, kalau misalkan, nggak bener skornya nggak nambah, terus di outputnya itu teman-teman kelihatan skornya ada berapa, teman-teman. Yuk kita mulai bikin di flowchart-nya dulu teman-teman. Nah di sini
di elips teman-teman, itu udah jelas kalau ini tuh kalau misalkan bertanya tentang start teman-teman. Nah, start teman-teman. Nah, habis itu aku mau nyapa mereka dulu teman-teman. Eee, bukan nyapa dong berarti, buat, eee, this absen kelas A, habis itu buat, eee, apanya, buat skor 0, habis gitu, eee, tebak siapa yang ada di kelas. Terus kalau misalkan, eee, di sini decision, mmm, ada atau enggak, eee, oh ini kita nambahin satu, sorry, siapa yang ada di kelas A, ada atau enggak. Kalau misalkan, eee, enggak berarti, eee, ya salah. Habis itu lanjut ke sini teman-teman, kalau misalkan ada berarti, apa namanya, kalau misalkan ada, ya selamat, kamu benar. Nah, kalau misalkan udah habis itu, eee, kalau tambahan 1, habis itu, eee, lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Tadi lihat di sini kita langsung, copy paste aja ya teman-teman, tapi di sini. Nah, kita lanjut paste lagi di sini. Nah, udah 3 kan teman-teman. Habis itu kita arahin dulu teman-teman, bawah, 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 ini kanan, ini kalau misalkan, oh, kalau misalkan ini, ya, ya selamat kamu benar, skornya 1, oke, siapa yang ada di kelas A, ada atau enggak, habis itu kalau no, berarti ya salah, kalau misalkan ini, yeay selamat kamu benar, tapi kalau misalkan yes, nah lanjut lagi, ini kalau misalkan no, ini kalau misalkan yes, yeay selamat kamu benar. Nah sekarang output-nya nih teman-teman, ini, eee, selesai, skor kamu adalah output teman-teman, skor itu selesai. Nah ini buat flowchart-nya teman-teman, tuh, start, buat list update kelas A, buat scoring jadi 0 dulu, habis itu siapa yang ada aja di kelas A,
ada atau enggak, ya salah, kalau kalau no salah, kalau yes, selamat kamu benar, terus skor nambah satu. Siapa yang ada di kelas A itu lanjut, pertanyaan selanjutnya, sorry, ini pertanyaan selanjutnya kedua, teman-teman. Maaf kalau misalkan terlalu cepat ya. Teman-teman kalau misalkan terlalu cepat bisa di slow-mo ya, teman-teman, di YouTube. Nah, selesai, teman-teman. Sekarang kita coba yuk di scratch. Oke, teman-teman. Jadi kita mulai di scratch ya, teman-teman. Pertama aku mau nyapa si user dulu nih, teman-teman. Eh kita say halo, yuk main tebak-tebakan yang apa aja yang ada di kelas A. Terus aku mau dia suruh nunggu dulu eh 3 detik aja. Terus habis itu kita tanya, pertanyaan pertama, per eee, percobaan berikut, siapa yang ada di kelas A? Kita, eee, se oh iya, teman-teman, aku lupa. Jangan sampai lupa kita bikin isi list ya, teman-teman. Nah, kelas A itu adalah ada Alka, ada Arya, ada Berlin, sama ada Bella, teman-teman. Nah, ini adalah variabel kelas A. Nah, habis itu percobaan ke satu, siapa aja yang ada di kelas A, terus jawaban. Nah, aku udah buat variabel jawaban ya, teman-teman. Set jawaban to answer, teman-teman. Sekarang kita langsung if, teman-teman. If eh sorry. Nah, if kelas A itu mengandung jawaban, maka bilang yay, lama kamu benar. Terus habis itu eh skornya skor skornya itu nambah. Oh my god, sorry. Sorry, teman-teman, agak error. Skor nambah satu. Nah, lanjut, kalau misalkan jawabannya salah, itu teman-teman bisa, ya, kamu salah. Nah, terus jangan lupa aku mau ini ditunggu ya, teman-teman, supaya ada gap saat penyebutan. Habis itu, ini udah jadi, tinggal copy copy paste aja. Kita copy paste ya. Eh, Ctrl C, Ctrl V. Set. Oke. Nah, habis itu jangan lupa ini diganti percobaan kedua. Habis itu yang ketiga, percobaan ketiga.
Terus habis itu sekarang kita outputnya nih teman-teman. Nah, stay, jangan lupa join. Nah, ini aku copy juga. Selesai. Selamat. Forku adalah variable code. Nah, kita coba teman-teman, kita coba errornya ada apa aja terus kita benerin bareng-bareng teman-teman. Oh iya ini teman-teman, masa jawabannya udah kelihatan duluan? Nah itu jangan lupa awalnya kita tambahin, kita hide dulu teman-teman kelas A-nya itu, terus kita set jawaban, kita set skornya itu di 0 dulu teman-teman. Nah habis itu yang paling terakhir itu kita jangan lupa tambahin ini teman-teman, show list. Oh, A. Nah, yuk kita coba. Halo, yuk main tebak-tebakan. Contoh, aku mau masukin Arya. Ih, selamat sempurna. Nambah 1 skornya. Percobaan kedua, siapa yang ada di kelas A? Aku coba salah, contoh Audrey. Ya, kamu salah. Tuh, skornya nggak nambah, teman-teman. Percobaan ketiga, siapa yang ada di kelas A? Al. Yeay, selamat kamu udah selesai. Selamat, skor kamu adalah 2. Terus punya kelas A, Arya, Berlin, Alka, Sofia. Mantap banget. Nah, lanjut kita ke repliknya. Oke, teman-teman. Sekarang kita udah masuk ke replik. Nah, kita kan bakal pakai perintah time ya, teman-teman. Teman-teman pertama-tama jangan lupa import time dulu ya. Nah, habis itu kita jangan lupa set variabelnya dulu. Then plus sama dengan pembuka, ada Alka, ada Arya, ada Berlin, dan ada Bella. Terus kita buat skor variabel jadi 0. Habis itu, yuk kita sapa-sapa dulu user teman-teman. Print. Hai, yuk kita main tebak-tebak yang yang ada di kona A. Jangan lupa kasih time, tanggal klik berapa ya? 3 second aja biar sama. Nah, selanjutnya kita coba ke pertanyaan pertama nih teman-teman. Nah, jawaban pertanyaan input siapa yang ada di kelas A. Untuk pertanyaan pertama. Oh, teman-teman nih ada tanda merah nih teman-teman. Ini maksudnya error ya teman-teman. Untung replik itu bisa nge-scan duluan sebelum kita run teman-teman. Kita cek kenapa yang salah. Bella is not defined teman-teman. Oh iya, jadi ini masih tidak di-define. Ini tuh data apa teman-teman? Lihat, buat ini data string ya teman-teman, which is kita tambahin tanda kutip 2. Jadi itu sudah menjelaskan kalau misalkan data ini adalah data string. Nah di sini ada skornya sama dengan 0. Ini udah masuk data integer ya teman-teman. Siapa yang ada di kelas A? Lanjut. Iya. Jawaban in absen kelas A, maka print, yeay, kamu benar.
Terus habis itu skornya juga nambah 1, teman. Terus kita tambahin time.clip, selesai, dot clip. Berapa menit? Berapa menit? Berapa detik? 2 aja ya, teman-teman. Lanjut, kalau misalkan oh, teman, mmm mmm, ya kamu salah. Habis itu, eee, tanda slip 2 juga. Karena di sini kan tidak nambah skor ya, teman-teman, jadi dilewatin aja, teman-teman. Nah, di sini ada yang error juga, teman-teman, nih. Kita cek apa yang salah. Literal, "Hey, yuk kita main tebak-tebakan is not callable." Itu nggak usah pakai sama dengan, teman-teman, ya. Sorry, aku agak error, teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini, kita copy paste aja karena kita ngulang 3 pertanyaan. Copy, enter enter, paste, enter enter, paste. Nah, di sini kita ganti ini 2, sorry, ini 2, habis itu ini yang ketiga. Kan kita tulis outputnya, eee, print, selesai. Oh, sorry, aku lupa mulu harus nge-define, teman-teman. Selesai, selamat, skor kamu adalah tambah skor. Kenapa masih merah, teman-teman? Karena oh, sorry, string, masih error, teman-teman. Kira-kira apa yang salah? Koma, skor. Nah, sorry, ini salah, teman-teman. Nah, skor F-nya gede, teman-teman. Nah, sekarang yuk kita coba, teman-teman. Ada yang error gak ya? Hai, yuk kita main tebak-tebakan siapa aja yang ada di kelas A. Pertanyaan 1, siapa aja yang ada di kelas A? Kita contoh Arya, teman-teman. Yeay, kamu benar. Pertanyaan 2, siapa yang ada di kelas A? Contoh, aku salah, Audrey. Ya, kamu salah. Pertanyaan ketiga, siapa yang ada di kelas A? Yaitu Alfa. Yeay, kamu benar. Selesai. Tawas kamu, skor kamu ada 2 karena aku salah 1, teman-teman, si Audrey. Nah, teman-teman, eh, sayang sekali kita udah ada di penghujung video, teman-teman. Terima kasih banyak ya udah mau nonton video aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Intinya kalau misalkan teman-teman gak paham, boleh komen di bawah. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.